Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gaddafi dari Fakultas Pendidikan Ekonomi kelas B yang akan menjelaskan materi PPKN bertentang dengan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan RI. Baik, saya akan menjelaskan tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Baik, pembukaan Undang-Undang Dasar 1445 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar berbentuk tertulis dan menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempelajari tren global pembukaan konstitusi di dunia. Ada dua rumusan. Masalah pertama, bagaimana kedudukan dan fungsi pembukaan konstitusi yang menjadi tren global. Kedua, bagaimana kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Artikel ini memperoleh kesimpulan pertama, terjadi tren global kedudukan hukum pembukaan konstitusi tidak hanya sekedar simbolis pembuka yang berisikan sejarah, sumber kedaulatan, pernyataan kemerdekaan Tuhan, tujuan negara maupun identitas nasional, melainkan berkembang menjadi interpretatif dan substantif sebagai dasar penguji maupun penerapan hukum. Pembukaan konstitusi juga memiliki fungsi sosial sebagai alat pemersatu, namun terkadang juga dapat menjadi alat pemecah. Kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 memiliki kedudukan hukum, tidak hanya seremonial, melainkan interpretatif dan substantif dalam pengujian norma di MK dan MA, serta berbagai kebijakan yang harus merujuk pembukaan lebih khusus Pancasila. Sering penggunaan Pancasila secara berdiri sendiri membuat pembukaan Undang-Undang 1945 acap kali memiliki makna simbolis semata sebagai tempat Pancasila berada. Dari segi fungsi sosial, pembukaan Undang-Undang 1945 dapat menjadi alat pemersatu bangsa, khususnya dengan keberadaan Pancasila sebagai jiwa dan falsafah bangsa. Namun, penggunaan Pancasila secara berlebihan dapat juga mengakibatkan penindasan seperti yang terjadi pada Orde Baru. Disarankan pengguna Pancasila seharusnya dalam bingkai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu kesatuan serta perlunya pembatasan kekuasaan secara wajar guna mencegah perpecahan. Untuk lebih paham mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berikut penjelasannya. Pada alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hal ini bermakna bahwa Indonesia dan dunia harus menghapus dan melawan penjajahan yang ada di dunia ini. Pada alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea ini bermakna untuk menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan hasil kerja keras pada pejuang yang rela mengorbankan harta, jiwa, dan nyawa. Pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal ini bermakna bahwa kemerdekaan Indonesia juga didapat atas bantuan Tuhan yang Maha Esa dan juga keinginan luhur bangsa untuk kehidupan yang bebas. Pada alinea terakhir atau keempat kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, yaitu prinsip-prinsip bangsa Indonesia yang akan menjadi penuntun bangsa untuk meraih cita-citanya. Berikut penjelasan tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berikut penjelasannya. Dan mohon maaf, kurang lebih saya minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari saya. Baik, saya akan tutup dengan membaca Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.